Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Septiana Imasita. Kalian bisa panggil saya Septiana. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang present participle. Sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu present participle? Pasti nggak asing lagi kan ya di telinga kalian tentang present participle ini? Oke, mari kita bahas sama-sama. Present participle ini atau gerund adalah salah satu bentuk kata kerja bahasa Inggris. Nah, untuk menyusun sebuah present participle, kita menggunakan bentuk dasar dari kata kerjanya, lalu menambahkan imbuhan ing. Contohnya, eat jadi eating, wait jadi waiting, terus sleep jadi sleeping. Nah, untuk aturan pengejaannya, untuk verbs atau kata kerja yang berakhiran e, kita menghilangkan e-nya dan menambahkan ing. Contohnya, drive jadi driving. Nah, untuk verbs atau kata kerja dengan satu kata seperti stop, sit, terus put, kita perlu menggandakan konsonan di akhirnya. Contohnya, stopping, terus sitting, terus putting. Nah, kapan sih kita itu menggunakan present participle ini? Benar, present participle ini digunakan untuk situasi yang pertama, untuk menyusun continuous tenses. Yang kedua, sebagai adjektif atau kata sifat. Yang ketiga, setelah verbs tertentu. Yang keempat, menjelaskan hal yang lampau. Oke, yang pertama adalah continuous tenses. Nah, kita menggunakan continuous tenses ini untuk menjelaskan aksi atau hal yang sedang berlangsung. Hal tersebut dapat terjadi di masa depan atau masa lampau. Contohnya, Zoo was cooking when we arrived. Terus, what are you doing? Terus, you will be lying in the sun at this time next week. Nah, yang kedua atau yang selanjutnya adalah ing, verb ing, in adjectives. Nah, banyak kata kerja bahasa Inggris ini yang dapat dijadikan sebagai kata sifat untuk menggunakan present participle. Contohnya, boring ini dari kata kerja to bore. Nah, amazing dari kata kerja to amaze. Interesting dari kata kerja to interest. Nah, kini kita dapat menggunakan kata sifat ini untuk menjelaskan kata benda atau noun seperti orang, benda, ataupun situasi. Nah, contohnya, you must see this film, it's really interesting. Selanjutnya, what an amazing view, it's beautiful. Selanjutnya, I had boring weekend, I didn't do anything. Yang selanjutnya adalah present participle setelah go. Nah, kita menggunakan present participle kata kerja ini untuk menunjukkan pergerakan. Umumnya adalah to go. Contohnya, to go sweeping, to go swimming, to go climbing, to go skiing, and etc. Nah, yang selanjutnya adalah present participle setelah verbs tertentu. Nah, kita juga menggunakan present participle setelah verbs yang berhubungan dengan panca indera seperti see, hear, feel, taste, or smell, and etc. Contohnya, we saw the police catching the criminal. Yang kedua, they heard someone calling for help. Selanjutnya yaitu menjelaskan dua hal secara bersamaan. Nah, present participle ini juga digunakan ketika ada dua hal yang terjadi secara bersamaan. Penggunaan present participle seperti ini cukup formal dan biasanya digunakan dalam bahasa Inggris tertulis, bukan percakapan. Contohnya,
Driving to work, he listened to the radio. And to the other example, you can read that alone. Dari sini pasti kalian jadi lebih paham lagi mengenai tentang present participle. Nah, saya ada soal nih, coba kalian baca ya. Nah, ini coba kalian kerjakan. Bagaimana, paham tidak? Ayo, apa jawabannya? Nah, benar sekali, jawabannya adalah setting up. Oke, kita mulai lagi soal yang kedua ya. Nah, ini nih, kira-kira jawabannya apa ya? Coba deh. Nah, benar sekali. Jawabannya adalah climbing. Oke, sekian penjelasan dari saya. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.